Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Samtasan 3 Kota Padang. Saya Khalifatul Rahmi, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan sahabat podcast Samtasan 3 Kota Padang. Sahabat podcast, bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Ramli SPDI. Beliau merupakan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di MTSN 3 Kota Padang pada saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Rahmi mengucapin terima kasih, Pak, karena Bapak udah mau ngeluangin waktu Bapak untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan program kesiswaan di MTSN 3 Kota Padang pada saat ini dengan sahabat podcast kita. Ya. Sebelum Rahmi mulai wawancaranya, Rahmi mau minta izin dulu ke Bapak. Apakah Bapak mengizinkannya? Iya, boleh diizinkan. Untuk program pembinaan kesiswaan di MTSN 3 Kota Padang pada semester 2 ini apa aja, Pak? Ya, sebenarnya untuk pembinaan siswa di MTSN 3 Kota Padang itu ada beberapa hal. Salah satu kita jelaskan mengenai setiap hari Jumat, MTSN 3 Kota Padang melakukan acara muhadarah paginya. Nah, di situ ada beberapa tujuan dalam pelaksanaan muhadarah. Salah satunya adalah untuk pembinaan dan serta mengembangkan bakat pada siswa. Itu di acara muhadarah itu ada salah satu pengembangan bakat, misalnya tari, kemudian termasuk dalam pembinaan nyanyi, nasyid, ya. Kemudian juga ada di dalam pelaksanaan muhadarah itu untuk hafalan tahfiz. Nah, di situ bisa kita melihat anak-anak atau siswa kita yang berbakat, dia bisa menampilkan dari kebakatannya. Kalau gitu ada nggak, Pak, masalah program tata tertib yang berubah dari semester 1 ke semester 2, Pak? Sebenarnya untuk tata tertib itu memang perlu setiap semester ke semester itu ada revisinya. Ada perubahan-perubahan. Misalnya ada ini permasalahan, perlu kita revisi, perlu kita lakukan revisi. Nah, rencana kami di semester 2 ini tim revisi tatib akan mencoba itu yang selama ini anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu melakukan pembinaan dengan mulai dari guru piket, wali kelas, kemudian terus dilanjutkan guru BK, akhir daripada itu baru diselesaikan oleh wakil bidang kesiswaan. Nah, namun kami akan coba apabila ada siswa kita coba-coba melakukan pelanggaran, kami akan memberikan semacam sanksi-sanksi kepada siswa yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Namun, sebelum kita memberikan sanksi dari siswa yang melanggar itu, tentu kita perlu melakukan sosialisasi kepada siswa. Ya, setelah kita lakukan sosialisasi, siswa kita sudah tahu bahwa ini sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar tata tertib, maka akan kita coba menerapkan setelah kita sosialisasikan. Ya. Kalau gitu apa aja, Pak, program disiplin pada semester 2 ini yang harus diketahui sama siswa di MTSN 3, Pak? Salah satu program disiplin yang harus diketahui, memang sebenarnya semester 1 dan semester 1 itu sudah disampaikan. Mengenai kedisiplinan terutama kehadiran. Siswa sudah kita sampaikan hadir di madrasah pukul 7 paling lambat. Nah, kemudian pulangnya jam 3. Nah, itu sebenarnya tata tertib itu sudah diketahui. Namun, anak siswa kita masih ada yang coba-coba melakukan pelanggaran tata tertib. Ya, jadi di samping kehadiran, kemudian ada beberapa kebiasaan yang kita lakukan di madrasah. 10 menit sebelum PBM kita lakukan tangkap berlian. 10 menit sebelum PBM kita lakukan kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, baru itu kita laksanakan PBM seperti biasa. Kalau gitu apa aja, Pak, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan ini, Pak?
Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menegakkan disiplin, terutama sekali ikut bekerja sama, pertama dengan, guru, Guru. wali kelas, Mm-mm. guru piket, juga tidak kalah pentingnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua siswa. Ya, sebab tanpa kerjasama untuk melakukan atau menegakkan disiplin, itu tak akan bisa berjalan tata tertib yang ada di madrasah. Salah satu contoh, umpamanya kita menetapkan hadir di madrasah jam 7 7. tepat. Tapi kalau orang tua tidak mau, tidak memperhatikan anaknya, bisa jadi anaknya datang jam 7.10, 7.10. 7.30, malah lebih daripada itu. Nah, semuanya kami mencoba untuk menegakkan disiplin itu ikut bekerja sama semua guru-guru yang ada di madrasah, termasuk orang tua yang di rumah. Kalau misalnya kedisiplinan dalam siswa itu udah tegak, biasa itu tuh apa tuh Pak manfaatnya dalam pembelajaran? Ya, memang luar biasa kalau siswa kita sudah tertib, Ya, sudah disiplin. mengikuti disiplin, tentu PBM-nya berjalan dengan lancar. Siswa tidak ada ketinggalan yang namanya materi pembelajaran. Contohnya, anak yang tidak pernah terlambat, tentu dia bisa mengikuti PBM dari awal sampai akhirnya. Coba kalau anak yang tidak disiplin, sedang asik belajar dia cabut. Mau masuk jam 7, dia datangnya jam 7.30. Nah, ini manfaatnya kalau siswa kita sudah disiplin, sudah mengikuti tata tertib, insya Allah ada bermanfaat untuk anak dalam pembelajaran yang dilakukan di madrasah. Ah, iya. Kalau gitu, ada nggak Pak ekstrakurikuler di bidang kesiswaan untuk mendukung programnya ini, Pak? Nah, kita di madrasah itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan program unggulan di madrasah kita. Salah satunya adalah di bidang tahfiz. Oh ya. Nah, itu tahfiz, hafalan Al-Quran bagi siswa madrasah, itu adalah salah satu program unggulan di madrasah Di kita. MTSN ini. Iya, di MTSN kita. Nah, ini sudah kita lakukan setiap tahun dari program tersebut melakukan atau melaksanakan wisuda tahfiz. Nah, di situ ada anak melakukan wisuda tahfiz itu juz 30, juz 1, juz 2, malah ada siswa kita yang sudah hafal 5 juz. Wah, Masya Allah. Ya, sudah hafal 5 juz. Karena itu salah satu program unggulan. Sehingga dengan adanya hafalan 5 juz itu, yang lain terpancing, termotivasi. Dia ingin pula coba menghafal 5 juz, 6 juz, dan berikutnya. Ini program yang telah kita lakukan di madrasah kita. Madrasah. Kalau dilihat di kalender banyak ya Pak jadwal libur untuk semester 2 ini Pak? Iya. Di semester 2, karena dalam PBM kita itu tidak bisa berjalan lengkap penuhnya seperti PBM di semester 1. Kenapa? Karena di semester 2 ini banyak ada jadwal liburnya. Banyak jadwal libur. Menjelang Ramadan, habis Ramadan kan Idul ada Fitri ya. Iya, libur lagi kan gitu. Nah, kita ketahui kita di madrasah tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 Maret itu sudah mulai siswa kita libur. Ya. Maka namun sebenarnya di tanggal tersebut waktu libur itu kita senantiasa menyarankan dan memberikan saran kepada anak-anak kita, siswa kita, bahwa manfaatkanlah waktu libur itu dengan baik. Jangan di saat kita libur, kita tidak mau belajar lagi. Libur di madrasah, libur pula belajar tidak. Kami senantiasa mengingatkan, libur di madrasah, tapi tetap belajar mandiri di rumah. Nah, kalau untuk sarannya untuk orang tua apa nih Pak untuk menggunakan waktu belajar untuk mengingatkan ke anaknya untuk mengingatkan waktu belajarnya Pak? Ya, untuk orang tua melalui WA Group yang telah dibentuk per kelas, itu kami senantiasa mengingatkan pada wali kelas memberikan informasi kepada orang tua bahwa orang tua tolong memperhatikan anaknya di rumah, bahwa libur di madrasah bukan libur kita belajar. Libur di madrasah kita belajar di rumah. Di rumah. Iya. Nah, ini senantiasa kami sampaikan kepada
orang tua melalui grup itu untuk bisa memperhatikan anak-anaknya supaya bisa belajar mandiri di rumah. Ya. Kalau biasanya kalau udah di rumah tuh Pak, siswa tuh cenderung, termasuk Fahmi sendiri nih Pak, cenderung menggunakan handphone Pak daripada belajar. Itu gimana Pak? Kiat dan saran Bapak supaya siswa dan sobat podcast mungkin dapat menggunakan waktu belajarnya di rumah Pak? Ya, tentu pertama sekali kita memberikan saran kepada siswa itu sendiri bahwa kita bisa memberikan semacam nasihat atau saran-saran bahwa boleh kita mempergunakan handphone, tapi pergunakanlah untuk yang sifatnya belajar. Ya, jangan ada nanti kita melarang siswa kita sementara dia butuh handphone dalam PBM, butuh informasi yang ada di dalam handphone. Nah, namun kita bisa memberikan saran dan serta penyaringan. Pakailah handphone tapi gunakan untuk belajar. Jangan memakai handphone tapi digunakan untuk bermain dan lain sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kami senantiasa menyarankan pada orang tua untuk bisa memberikan semacam motivasi supaya jangan hari-harinya habis dengan bermain di handphone. Ya. Kalau Rahmi nggak salah dengar, ada program dari Menteri Agama dan Menteri Pendidikan itu, kalau nggak salah namanya 7 kebiasaan anak hebat ya Pak? Iya. Memang sudah kita ketahui sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh Bu Kepala Madrasah melalui surat edaran. Memang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama bangun pagi. Ya. Yang kedua beribadah. Yang ketiga itu berolahraga. Yang keempat makan sehat dan bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh tidur dengan cepat. Nah, di 7 program yang telah disampaikan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan ke madrasah. Namun 7 itu sudah sebagian besar sudah kita laksanakan di madrasah kita. Salah satunya kita ambil beribadah. Beribadah di madrasah kita mewajibkan kepada anak-anak kita sholat Jumat berjamaah. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Dalam pelaksanaan PBM, sebelum PBM berlangsung, kita melakukan kebiasaan membaca Al-Quran 10 menit. Kemudian ada lagi kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk program unggulan kita. Di samping membaca Al-Quran sebelum PBM, ada lagi hafalan-hafalan dan membaca Al-Quran di luar jam pembelajaran. Kemudian kebiasaan yang lebih baik lagi kita laksanakan, di samping belajar membaca Al-Quran, beribadah itu, juga ada juga program kami untuk mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita di bidang tahfiz. Itu ada di antara siswa kita yang belum lancar baca Quran, juga kami melakukan program tahsin. Juga itu termasuk ibadah. Ya, di situ siswa kita yang belum lancar membaca Al-Quran, dan kita belajar bagaimana siswa kita itu lancar membaca Al-Quran sesuai makhraj dan tajwidnya. Kemudian dia lanjut berikutnya untuk menghafal Al-Quran. Itu ibadah yang telah kita lakukan. Kemudian ada lagi program yang kita lakukan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Menteri Agama dan Pendidikan. Berolahraga. Juga kita laksanakan. Hari Sabtu, kelas 7 dan kelas 8, senam pagi secara bersama juga telah kita laksanakan. Termasuk juga di situ tuh gemar belajar. Gemar belajar itu dalam arti kata memberikan semacam motivasi. Kita sudah membuat 2 lokal, yaitu lokal digital. Ya, lokal digital, di mana siswa kita di sana belajar luar biasa semangat dan keinginannya. Maka di 2 lokal tersebut semua siswa-siswa madrasah berkeinginan untuk belajar
meraih prestasi dari kelas 81 dan 71 tersebut. Iya. Mungkin sahabat podcast, informasi tadi mungkin menutup perbincangan kita hari ini. Sekali lagi Rahmi mau ngucapin terima kasih ke Bapak karena Bapak udah mau ngeluangin waktu Bapak untuk membahas hal-hal yang bersangkutan dengan program kesiswaan di MTSN 3 pada saat ini, Pak. Terima kasih. Sahabat podcast, semoga informasi tadi dan saran-saran dari Bapak Ramli tadi dapat bermanfaat untuk kita dan seluruh sahabat podcast dimanapun berada. Sahabat podcast, MTSN 3 Kota Padang, mari kita tingkatkan motivasi belajar kita, tetaplah fokus pada tujuanmu, abaikan segala rintangan di sekitarmu, karena kesuksesan itu adalah hasil dari kerja keras yang tidak pernah menyerah. Demikian wawancara kita dengan Bapak Ramli SPDI, mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali ya Pak. Insya Allah. Saya sebagai podcaster mohon undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.